Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Kita masih membahas perihal tumbuh kembang anak bersama Dokter Bella hari ini. Ini semakin menarik ya pembahasan mengenai tumbuh kembang anak ini, bagaimana pola asuh orang tua dan juga bagaimana pola makanan juga ini sangat berpengaruh sekali dengan tumbuh dan kembang anak tadi. Ini semakin menarik, kita akan bahas lebih lanjut Dokter Bella di Salindia kita hari ini. Kita akan lanjut ya. Jadi tadi ciri-ciri pertumbuhan itu adalah pertambahan dari ukuran, proporsi, ataupun hilangnya sifat yang lama dan tumbuhnya sifat yang baru. Jadi ada bertambahnya yang bisa diukur ya secara kuantitatif. Nah, indikator pertumbuhan itu sendiri yang pertama adalah berat badan ya. Berat badan ini sangat mudah banget untuk dilakukan ya. Makanya anak-anak yang memang ibu-ibu yang anaknya baru lahir dari 0 sampai dia usia 2 tahun itu harus rajin nih datang ke posyandu, karena di posyandu itu sendiri akan dilakukan yang namanya penimbangan berat badan, atau memang kalau misalnya di kontrolnya sama pada saat imunisasi ya sama dokter spesialis anak itu juga pasti akan ditimbang, karena ini adalah salah satu indikator dari pertumbuhan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tinggi badan ya. Jadi untuk pertambahan dari panjang badan anak pada umur 0 sampai 3 bulan itu seharusnya dia itu 9 cm ya, pertambahan berat panjang badannya. Terus 3 sampai 6 bulan itu 8 cm. Kalau 6 sampai 9 bulan itu 5 cm dan 9 sampai 12 bulan itu 3 cm. Nanti kita di sini bisa lihat nih, ini dia sesuai nggak sama usianya, seperti itu. Selanjutnya juga pada anak-anak ya, yang menjadi indikator pertumbuhan itu selain berat badan dan juga tinggi badan itu adalah lingkar kepala. Itu penting ya. Kenapa lingkar kepala? Karena lingkar kepala ini dia merefleksikan dari pertumbuhan otak itu sendiri ya. Makanya perlu diukur nih berapa lingkar kepala. Pada anak-anak yang lahir itu biasanya normal itu 34 cm. Ya, dari lingkar kepala terus nanti bertambah pada usia 6 bulan tambah 10 cm jadi 44 cm dan sampai dewasa kurang lebih 54 cm gitu. Itu dia memperlihatkan nih adanya pertumbuhan dari otak itu sendiri ya. Nah, ada yang namanya kenaikan berat badan, panjang badan atau tinggi badan dan juga lingkar kepala. Nanti di sini bisa kita lihat ya, yang tadi sama juga dari sesuai dengan usianya. Kalau misalnya dia semakin besar umurnya itu malah pertambahan atau kenaikan berat badannya itu malah semakin kecil gitu. Ya, semakin sedikit gitu. Sama kayak panjang badannya. Tapi kalau misalnya panjang badan itu malah semakin kadang-kadang lebih cepat, lebih tinggi dibandingkan berat badan. Makanya kalau misalnya ibu-ibu suka khawatir, dulu dia waktu bayi sampai umurnya 1 tahun nih berat badannya cepat naiknya. Terus udah sekarang umurnya 1 sampai 3 tahun kok lama banget, berat badannya kok nggak terlalu banyak naik dibandingkan pada umur dia masih bayi. Ya memang itu normalnya seperti itu. Jadi memang pada saat 1 sampai 3 tahun nanti berat badan anaknya itu perharinya maupun per bulannya itu naiknya sedikit-sedikit. Dari faktor anaknya juga sudah beraktivitas. Kalau bayi kan anaknya kurang ya aktivitasnya, hanya menyusu, terus anaknya istirahat, tidur. Kalau misalnya dia udah umur 1 sampai 3 tahun, udah ada masa anaknya bermain, aktivitas, belajar, seperti itu. Nah, selanjutnya jadi apa nih fungsinya tadi? Kita akan mengukur berat badan sama tinggi badan dan juga lingkar kepala. Jadi WHO sendiri itu dia sudah punya yang namanya kurva pertumbuhan standar ya. Itu sudah diteliti dari tahun 1997 dan sampai sekarang pun masih dipakai kurva itu ya. Itu namanya kurva pertumbuhan dan juga perkembangan pada anak. Nah, nanti di sini kita akan plotting nih. Jadi untuk ibu-ibu yang di rumah memang punya buku KIA ya, itu pasti ada nanti gambaran seperti ini. Dan juga pada saat imunisasi ataupun pada saat kita ke posyandu, itu kan diukur nih berat badan, tinggi badan. Itu nanti semuanya akan diplotting di sini. Apakah dia di bawah garis merah atau tidak gitu ya. Nanti dia ada beberapa standarnya.
dan ada kapan dikatakan normal. Nah, ini dia ya yang akan kita nilai, yaitu adalah indikator dari pertumbuhan itu sendiri. Nah, kalau misalnya tinggi badan per usia, tadi pada saat kita plotting nih tinggi badan anaknya, kalau misalnya dia lebih dari 2 standar deviasi sampai 3 itu normal ya. Yang anaknya dikatakan pendek, kalau misalnya tadi pada saat kita plotting itu dia di bawah -2 standar deviasi tadi, itu anaknya dikatakan pendek, atau sangat pendek itu mengarah ke stunting itu di bawah -3 standar deviasi, jadi udah di bawah sekali pada saat kita plotting. Nah, begitupun juga dari berat badan ya. Kapan dikatakan BB kurang atau berat badan anaknya kurang, itu kalau dia di bawah 2 juga, di bawah -2 gitu. Terus kalau berat badan per tinggi badan, di sini kita bisa lihat nih apakah anaknya ini gizinya kurang atau gizinya itu normal atau gizinya lebih ya. Jadi dilihat berat badan anak dibagi tinggi badan anak. Itu nanti sama dimasukkan ke kurva, nanti kita akan lihat di -2 standar deviasi, itu namanya anaknya gizinya kurang. Seperti itu. Nah, ada beberapa gangguan ya, ini sama ya, kalau misalnya dia gizinya berlebih jadi anaknya obesitas. Kalau misalnya dia gizinya kurang ya, mengarah ke gizi buruk ya, itu nanti dia ada yang namanya kekurangan energi protein ya. Ada yang namanya marasmus, ada yang kwashiorkor, dan juga campuran antara marasmus dan juga kwashiorkor. Nah, kalau yang tadi yang udah kita ceritain di awal ya, Ren ya. Tadi kan ada yang namanya kekurangan karbohidrat atau kekurangan energi. Kalau kekurangan energi itu anaknya akan kurus ya, karena dia nggak ada nih energi dalam tubuhnya, nggak ada karbohidrat. Jadi biasanya penampilan anaknya itu adalah perawakannya itu dia akan kurus, bahkan sangat kurus ya. Terus nanti kulit-kulitnya akan bergelambir sampai nanti di bagian bokongnya itu dia akan membentuk kayak baggy pants gitu ya, jadi karena membentuk kayak celana gitu. Terus nanti di sela-sela iganya itu akan terlihat nih tulang-tulangnya. Ini pada anak-anak yang kekurangan dari energi atau karbohidrat. Ada juga yang dia itu malah kekurangan protein, jadi protein di dalam tubuhnya itu dia sangat rendah. Itu namanya adalah kwashiorkor. Tapi pada kwashiorkor itu anaknya nampaknya kok kayak gendut gitu ya. Padahal sebenarnya itu bukan gendut. Ini adalah air yang saya ceritakan tadi ya. Jadi cairannya itu kalau kita ada protein dalam tubuh kita ini kan menjaga tekanan gitu ya, supaya cairan dalam tubuh kita tuh nggak keluar. Nah, kalau misalnya pada kwashiorkor proteinnya kurang sehingga cairan dalam tubuh itu dia akan keluar, makanya nanti dia akan anaknya ini banyak penuh cairan gitu. Jadi makanya dia terlihatnya gendut padahal ini bukan gendut gitu. Terus atau gabungan dari keduanya. Itu yang biasanya yang paling parah ya, marasmus kwashiorkor. Itu gabungan sudah kekurangan energi ditambah juga kekurangan dari protein seperti itu. Nah, ada juga yang namanya perawakan pendek ya. Kalau perawakan pendek tadi kan dia di bawah -2 standar deviasi pada saat tinggi badan per umurnya dibandingkan dengan teman-teman sekitarnya seperti itu. Nah, itu untuk pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu semuanya bisa diukur. Semuanya tuh ada plottingnya. Kita bisa tahu nih. Makanya perlu untuk ibu-ibu di rumah memang pergi ke puskesmas untuk mengukur dari pertumbuhan dari anak-anak itu tadi. Ini saya ada baca dok ya, salah satu fakta menarik yang menyatakan bahwa ketika seorang anak dari dalam kandungan itu sudah sering diajak bicara oleh orang tuanya, itu untuk tingkat kemampuan berbahasa dan juga IQ-nya akan lebih tinggi dibanding anak yang mungkin tidak sering diajak bicara. Sebenarnya benar atau enggak nih dok? Iya, tadi kan sama kayak yang kita bahas ya, kalau misalnya 1000 hari kelahiran itu memang dari kandungan gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah distimulus dengan afirmasi yang positif, nanti pada saat bayinya pun keluar, kan di sana udah ada perkembangan otak atau organogenesis itu kan sudah dibentuk gitu. Jadi nanti pada saat keluar itu anaknya mungkin lebih mudah menangkap dari stimulasi-stimulasi yang akan diberikan selanjutnya seperti itu. Dari awal terus sudah mulai diajarkan berarti dok ya. Dan juga didengarkan hal-hal yang positif tentunya ya, begitu. Oke, kita lanjut ya ke yang namanya perkembangan. Jadi kalau perkembangan itu adalah berkembangnya suatu kemampuan dan juga fungsi ya.
Nah, ada beberapa aspek nih dari perkembangan. Yang paling pertama itu adalah aspek gerak kasar atau motorik kasar ya. Misalnya itu berhubungan pergerakan atau sikap tubuh dari anak itu sendiri ya. Contohnya duduk, berdiri, terus juga yang intinya adalah melibatkan otot-otot besar karena itu adalah motorik yang kasar. Selanjutnya ada gerak halus atau motorik halus ya, itu termasuk dari aspek perkembangan. Contohnya itu anaknya melakukan bagian-bagian tubuh yang otot-otot kecil, misalnya dia menggenggam atau dia mengamati sesuatu atau bagaimana cara dia memegang sendok gitu ya, menulis, itu semuanya termasuk dari motorik halus yang juga harus distimulasi begitu. Selanjutnya ada kemampuan dari bicara dan juga bahasa ya. Kalau ini berhubungan untuk memberikan respon terhadap suara, bicara, komunikasi, dan juga mengikuti apa perintah yang dilakukan seperti itu. Itu juga termasuk dari perkembangan. Dan juga sosialisasi dan juga kemandirian. Jadi sosialisasi dan juga kemandirian itu berhubungan dengan pencapaian anak itu sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari atau belum gitu. Yang contohnya apakah anaknya sudah bisa mampu makan sendiri atau misalnya dia sudah bisa toilet training sendiri gitu ya. Makanya perlu toilet training, perlu diajarkan gitu untuk ke toilet bagaimana, terus aktivitas sosialnya gimana nih, apakah dia sudah bisa berpisah dari ibu atau pengasuhnya dia, apakah sudah bisa bermain dengan anak-anak seusianya, itu juga termasuk dari perkembangan anak. Ini luar biasa sekali ternyata dok ya, hal-hal kecil mungkin dilakukan oleh anak-anak kita anggap lucu tapi ternyata memiliki makna yang tersendiri. Bagaimana tentang perkembangannya tadi. Kita akan bahas lagi dok ya perihal tumbuh kembang anak ini. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tentunya kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.